Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mila Atiki bisa menjumpai Anda dalam program Kabar Gorontalo Sepekan edisi ke-14. Program ini kami hadirkan khusus untuk Anda sebagai media informasi pemerintah Provinsi Gorontalo selama sepekan. Gubernur tanggapi permintaan Presiden waspadai lonjakan kasus pasca Lebaran. 41 dari 114 paket pengadaan Pemprov Gorontalo selesai ditender. IKPTK Gorontalo gelar halal bihalal secara virtual. Gorontalo terpilih sebagai kota satelit di Indonesia. Wagub Gorontalo dorong APIP tingkatkan pengawasan sektor unggulan. Mitra Kominfo, saat ini saya sedang berada di gelanggang Nani Wartabone yang menjadi pusat olahraga oleh masyarakat Kota Gorontalo dan sekitarnya di setiap akhir pekan. Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh kepala daerah untuk mengantisipasi lonjakan COVID-19 di daerahnya masing-masing pasca Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Terlebih setelah adanya libur Lebaran diperkirakan ada 1,5 juta pemudik yang berhasil keluar daerah. Permintaan Jokowi ini disampaikan langsung pada rapat koordinasi yang diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia termasuk Gubernur Gorontalo Rusli Habibi secara virtual pada Senin 17 Mei 2021. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Rusli yang ditemui usai rakor menyebutkan berdasarkan laporan dari teman-teman OPD dan Forkopimda terkait mudik di Gorontalo berlangsung dengan aman dan tertib baik dari sisi darat, udara, dan laut. Hal ini dikarenakan sebelum ditentukan larangan sampai dengan 17 Mei, pihaknya sudah melakukan sosialisasi, jadi masyarakat sudah sangat paham. Pemerintah daerah juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan akan masuknya varian baru dari COVID-19 di daerah masing-masing. Menanggapi hal tersebut, Gubernur 2 periode ini optimis varian baru virus corona ini tidak akan masuk ke Gorontalo. Alhamdulillah virus varian baru di Gorontalo tidak masuk dan mudah-mudahan tidak akan masuk. Ya, karena di sini Gorontalo pertama bukan tujuan wisata. Yang kedua, tidak ada orang Gorontalo yang kerja di luar negeri. Yang ketiga, betul-betul kita jaga. Karena virus varian baru itu dibawa oleh orang dari Arab, negara Arab ke Indonesia. Kita nggak ada kantor. Jadi mudah-mudahan dan saya Selain Gubernur Rusli, rakor yang diikuti secara virtual dari Rudis Gubernur ini juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Gorontalo, Kapolda Gorontalo, dan Rem 133 Nani Wartabone, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kabinda Gorontalo, Kajati Gorontalo, Sekda Prof Gorontalo, dan perwakilan Satgas COVID-19 Provinsi Gorontalo. Olahraga atau aktivitas fisik merupakan hal penting yang dilakukan di masa pandemi COVID-19 yang masih berlangsung saat ini.
Dikutip dari International Journal of Cardiovascular Science, terutama olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan pada durasi dan intensitas sedang dapat mendukung respon imun dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sedangkan olahraga yang dilakukan dalam intensitas tinggi dan berkepanjangan tidak disarankan untuk dilakukan karena dapat menyebabkan imunosupresi atau menurunkan imunitas tubuh. Sebanyak 41 dari 144 paket pengadaan pemerintah Provinsi Gorontalo selesai ditender. 41 paket tersebut bernilai 77,201 miliar rupiah dari total nilai tender 133,681 miliar rupiah. Total pengadaan yang masuk di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan sebanyak 6.276 paket atau senilai 1,2 triliun rupiah. Prosesnya bervariasi mulai dari pengadaan langsung, penunjukan langsung, purchasing, dan dikecualikan. Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dalam arahannya meminta agar pihak pengadaan memperhatikan kemampuan perusahaan dalam menawar sebuah pekerjaan. Ia menilai penawaran termurah dari pagu anggaran tidak menjamin pekerjaan tersebut bisa terlaksana sesuai kontrak. Saya takutnya pengalaman di Diklat Pak Sultan Ibrahim ya, 2 tahun lalu putus kontrak, mana perusahaannya ya kurang munafik karena harus tunggu termin baru jalan. Terminnya habis, tunggu lagi termin lagi. Nah, proses termin itu kan lama, 2-3 minggu. Ini coba carikan solusinya gimana Pak Sultan ini. Hal lain yang menjadi atensi menyangkut belanja langsung yang harus dilakukan melalui aplikasi belanja langsung pengadaan yang digagas Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah. Belanja makan, minum, dan alat tulis kantor yang nilainya hingga 50 juta rupiah tidak lagi dibelanjakan secara manual. Berikutnya menyangkut masalah aset pemerintah. Ia mendorong agar sekolah SMA atau SMK dan SLB yang kini menjadi kewenangan provinsi untuk diurus sertifikat tanah dan aset lainnya. Jika sertifikat sudah hilang atau tidak diketahui, maka diminta mengurus surat keterangan dari bupati atau wali kota yang selanjutnya menjadi alas hak pengurusan sertifikat. Mitra Kominfo, salah satu olahraga yang mudah untuk Anda lakukan adalah lari. Selain gampang untuk diterapkan, lari juga memiliki sejumlah manfaat yang baik untuk kesehatan fisik maupun kesehatan mental, seperti membakar kalori, paru-paru dipaksa untuk menghirup banyak oksigen, otot-otot jantung terlatih, dan dapat meredakan stres. Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Kepamong Praja Provinsi Gorontalo menggelar Halal Bihalal pada Jumat 14 Mei 2021. Halal Bihalal yang berlangsung secara virtual diikuti oleh jajaran pengurus dan anggota IKPTK Provinsi Gorontalo serta diisi dengan ceramah agama. Wagub Idris mengatakan halal bihalal baik yang dilaksanakan sebelum maupun sesudah Ramadan bertujuan untuk saling memaafkan, memupuk silaturahmi, serta mempererat rasa persaudaraan, serta persatuan dan kesatuan. Menurutnya halal bihalal merupakan momentum untuk membersihkan diri dari kesalahan dan kehilafan baik oleh tingkah laku maupun tutur kata. Lebih lanjut, alumni Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Manado tahun 1976 itu menuturkan halal bihalal bagi IKPTK juga menjadi sarana yang sangat penting dalam berbagi informasi terkait penyelenggaraan tugas-tugas
yang diamanatkan oleh negara. Diutarakannya alumni pendidikan tinggi kepamongprajaan yang tersebar di seluruh tingkatan pemerintah, mulai dari pusat hingga kelurahan, harus bisa saling bersinergi dan melakukan kolaborasi untuk memperlancar tugas-tugas yang diamanatkan oleh negara. Dengan melalui momentum halal bil halal ini, tidak hanya kita melaksanakan halal bil halal itu sendiri, tetapi mungkin ada informasi-informasi yang sangat penting, baik itu di tingkat desa, kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, karena tujuan kita sama, tiada lain adalah untuk bagaimana membuat rakyat itu bisa sejahtera. Meskipun terbilang gampang dan sederhana, kita harus tetap memperhatikan beberapa hal sebelum melakukan olahraga lari, seperti mempersiapkan sepatu dan pakaian olahraga, serta melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk menghindari resiko cedera. Pemanasan ini bisa Anda lakukan selama 5 menit dengan jalan kaki ringan, jalan di tempat, atau naik turun tangga. Provinsi Gorontalo terpilih sebagai satu dari 20 kota satelit di Indonesia. Kota satelit dipilih berdasarkan survei status literasi digital Indonesia tahun 2020 oleh Kata Data Insight Center dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan angka indeks literasi digital telah mencapai skala 3,00 hingga 4,06. Idris mengutarakan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan satu keniscayaan dalam rangka mempercepat transformasi digital serta mempermudah akses dan pelayanan kepada masyarakat. Literasi digital, kata Wagub, berfungsi untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia agar tidak hanya terampil mengoperasikan gawai, tetapi juga meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang teknologi informasi, komunikasi, dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Sesuai data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, bahwa Provinsi Gorontalo telah mencapai angka indeks literasi digital 3,71, sehingga untuk mencapai visi Bapak Presiden Republik Indonesia dengan programnya pembangunan sumber daya manusia talenta digital, perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Peluncuran program literasi digital nasional secara serentak dilaksanakan di 34 provinsi dan 514 kabupaten kota. Usai peluncuran program tersebut, Kemkominfo bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi menggelar kelas cakap digital yang akan berlangsung selama 2 hari dari tanggal 20 hingga 21 Mei 2021. Mitra Kominfo, jika Anda ingin melakukan olahraga di luar ruangan, jangan lupa untuk tetap menaati protokol kesehatan, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta sesuaikan durasi olahraga sesuai dengan kondisi fisik Anda secara rutin dan jadikan kebiasaan. Itulah informasi terakhir tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi kali ini. Semoga informasi yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi Mitra Kominfo dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa untuk like, komen, share,
dan subscribe channel YouTube dari pemerintah Provinsi Gorontalo. Saya Mila Atiki dan tim undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Pandemi COVID-19 telah berdampak terhadap melambatnya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Gorontalo. Tercatat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Gorontalo mengalami kontraksi sebesar -0,02%. Lebih baik dari pertumbuhan ekonomi nasional yang terkontraksi lebih dalam sebesar negatif -2,07%. Selain itu juga pandemi COVID-19 berdampak terhadap dua sektor pembangunan yang memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap perekonomian daerah, yaitu sektor pertanian dan perikanan. Idris mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 berakibat pada menurunnya nilai tukar petani atau NTP yang pada tahun 2020 tercatat rata-rata sebesar 99,42. NTP tersebut menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai rata-rata 103,44. Demikian pula halnya untuk nilai tukar nelayan atau NTN yang pada tahun 2019 rata-rata 101,42 turun menjadi 93,35 pada tahun 2020. Idris menambahkan aparat pengawas internal pemerintah atau APIP merupakan bagian dari manajemen yang mempunyai tugas melakukan pengawasan yang independen dalam rangka memberikan nilai tambah dalam pencapaian tujuan organisasi pemerintah. Menurutnya, tugas APIP saat ini tidak lagi bersifat penjaga, tetapi sebagai katalis dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan. Oleh karena itu, peran APIP tersebut seyogianya pada level pencegahan. Untuk menjadi APIP yang baik, efektif, APIP harus memiliki kapabilitas yang baik. APIP harus memiliki bekal yang cukup bagi auditor, tidak sekedar akuntansi keuangan saja, tetapi juga berbasis kinerja. Rakor Pengawasan Intern Keuangan dan Pembangunan digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Gorontalo dengan mengangkat tema penguatan peran APIP dalam program unggulan sektor pertanian dan perikanan sebagai pengungkit perekonomian.